Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan damai Tuhan bersamamu. Gereja memperingati Santo Martinus dari Tours. Dia membagikan mantel wolnya untuk memberikan kehangatan dan melindungi si pengemis dari rasa dingin yang menusuk tulangnya. Mantel menjadi simbol amal kasih yang nyata bagi orang yang sangat membutuhkan sekaligus berani membagikan kepada orang lain apa yang sebenarnya dia perlukan sendiri. Santo Martinus tidak ragu untuk berbagi yang terbaik dari apa yang dimilikinya. Hatinya selalu siap sedia untuk berbagi sebab dipenuhi oleh cinta yang besar kepada Tuhan. Mantel kasih apa yang bisa kita bagi kepada sesama guna menghangatkan tubuh mereka? Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Uskupmu Santo Martinus meluhurkan Engkau dengan mencintai dan melayani seluruh umat beriman di keuskupannya. Teladan cinta kasihnya yang sederhana hendak kami ikuti, supaya kami pun semakin peduli kepada sesama yang kami jumpai di jalan dan yang membutuhkan pertolongan kami. Semoga kami berani berbagi dengan mengurangi apa yang kami butuhkan juga untuk keselamatan orang lain. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sekarang dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu
telah menyelamatkan dikau. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, jika kita mau merefleksikan dengan sungguh, ada banyak peristiwa yang membuat kita kagum kepada Allah. Misteri penciptaan kita sebagai seorang manusia sungguh luar biasa. Terlebih lagi, rencana penyelamatan Allah di dalam pribadi Yesus Kristus. Penyembuhan yang Yesus lakukan merupakan bagian dari karya keselamatan yang Allah hadirkan bagi manusia. Injil menceritakan 10 orang kusta yang datang kepada Yesus, memohon untuk disembuhkannya. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Orang yang berpenyakit kusta bagaikan sampah masyarakat di zaman kehidupan Yesus. Mereka harus tinggal terpisah dari kehidupan masyarakat umumnya dan menyatakan dirinya sambil membunyikan lonceng, "Najis, najis, jangan dekat kami." Tidak ada orang yang mau menerima kehadiran dan dekat dengan mereka kecuali Yesus. Perjumpaan dengan Yesus dan iman yang mengharapkan kesembuhan menjadikan mereka disembuhkan, dipulihkan, ditahirkan oleh Yesus. Kesepuluhnya telah disembuhkan, tetapi hanya satu saja yang kembali untuk bersyukur dan memuliakan Allah. Allah bekerja memulihkan dan menyembuhkan tanpa disadari oleh si sakit. Hanya orang asing dan satu orang saja yang peka untuk kembali guna memuliakan Allah. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang lupa, yang tidak tahu mengucap syukur kepada Allah atas segala kebaikan yang diberikannya kepada kita. Sujud bersyukur adalah sikap orang beriman
dan rendah hati. Sebab dia sungguh bisa merasakan dan mengalami seluruh kebaikan Allah di dalam peristiwa hidupnya. Bukan saja kepada Allah, tetapi kepada semua orang yang lewat caranya masing-masing membantu kita, hendaknya kita pun mengucapkan terima kasih kepada mereka. Yesus menegaskan bahwa kehendak Allah yang pertama-tama menyelamatkan hidup manusia, dan pentingnya iman dalam kehidupan kita. Imanmu telah menyelamatkan dikau. Marilah kita semakin giat beriman kepada Yesus dan tidak lupa mengucap syukur atas segala kebaikan Allah yang telah kita terima. Tuhan Yesus Kristus, Ekaristi adalah bukti pemberian hidup dan dirimu kepada kami, yang memberikan kehidupan kekal kepada kami. Engkau rela mengorbankan hidupmu sendiri, supaya kami beroleh hidup dalam segala kelimpahannya. Kami hendak meniru teladan kasih-Mu, agar semakin banyak orang mengalami kehangatan kasih-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan dan pengantara kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari semakin teguh beriman kepada Yesus Kristus dan semakin berbaik hati untuk berbuat kasih kepada orang lain. Dan hidup kita pun sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.